Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita ketemu lagi dengan saya Adila Intan Komara. Saya akan mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang Al-Quran dan Hadis. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Ahmad Hanafi Tausu'ah, Adila Intan Komara, dan Zulfa Khairunisa. Sebelum kita lanjut ke materi, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi ya. Hari ini kita akan belajar tentang perangkat pembelajaran dalam Al-Quran dan Hadis. Apa sih perangkat pembelajaran itu? Perangkat pembelajaran adalah sejumlah alat, media, dan pedoman untuk digunakan dalam proses pencapaian kegiatan yang diinginkan. Sedangkan pembelajaran adalah proses timbal balik antara peserta didik dan pendidik. Jadi perangkat pembelajaran ini itu suatu rancangan atau suatu alat-alat atau suatu kebutuhan yang harus kita penuhi guna mencapai tujuan dari pendidikan tersebut, agar tercapainya pendidikan yang bermanfaat, tujuannya juga tercapai. Jadi kita memerlukan perangkat pembelajaran. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang kerangka teoritis pembelajaran Al-Quran Hadis dan metode-metode pembelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum kita lanjut, kalian tahu tentang kerangka teoritis? Apa itu sih kerangka teoritis? Oke, kerangka teoritis adalah teori yang digunakan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan atau mendeskripsikan suatu permasalahan, atau bisa dikatakan sebagai mengaplikasikan pola berpikir. Jadi seseorang atau ilmuwan itu biasanya memiliki setiap ilmu itu memiliki kerangka teoritis yang sendiri-sendiri. Jadi dalam suatu ilmu itu terdapat kerangka teoritis lah. Kerangka teoritis ini itu adalah kerangka atau batasan-batasan cara kita berpikir dalam suatu ilmu tersebut. Kan ini kita membahasnya tentang Al-Quran Hadis. Jadi cara kita mengaplikasikan, cara kita berpikir tentang Al-Quran Hadis itu disebut kerangka teoritis. Ya, selanjutnya Pembelajaran yaitu seperangkat peristiwa yang mempengaruhi si belajar sedemikian rupa sehingga si belajar itu memperoleh kemudahan dalam berinteraksi berikut dengan lingkungannya. Jadi pembelajaran itu bukan hanya kita memberikan ilmu kepada pendidik, tapi kepada peserta didik, tapi peserta didik itu juga belajar akan itu. Jadi setelah kita memberikan ilmu, peserta didik itu mampu meresapnya atau mampu memahaminya, dan peserta didik mampu melakukan belajar, mampu melakukan pemahamannya dengan sendirinya dan bisa berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi kalau kita sudah melakukan pembelajaran, pasti kita akan mendapatkan ilmu lah. Ilmu itu akan mempengaruhi kita dalam berperilaku ke depannya atau ke dalam lingkungan, seperti itu. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu, pasti memiliki perilaku yang seenaknya sendiri, tidak sesuai dengan adab, seperti itu. Yang selanjutnya, pembelajaran Al-Quran Hadis. Apa sih itu pembelajaran Al-Quran Hadis? Al-Quran Hadis merupakan perencanaan dan pelaksanaan program pengajaran membaca dan mengartikan atau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran Hadis dan hadis-hadis tertentu. Jadi pembelajaran tentang Al-Quran Hadis, bagaimana cara-cara kita atau ilmu-ilmu apa saja yang ada dalam Al-Quran dan Hadis yang harus kita ketahui sebagai umat Islam. Selanjutnya, metode pembelajaran Al-Quran Hadis. Metode mengajar Al-Quran Hadis diantaranya itu banyak sekali ya, bisa dari metode ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, penugasan, pemecahan masalah, dan masih banyak lagi. Itu
setiap guru atau setiap kelas, setiap sekolah itu memiliki metode-metode yang berbeda, karena siswa yang kita hadapi itu juga berbeda-beda dan memiliki sifat yang berbeda-beda, seperti itu. Tujuan pembelajaran Al-Quran Hadis. Tujuan umum pendidikan agama Islam adalah untuk mencapai kualitas yang disebutkan oleh Al-Quran dan Hadis. Jadi dalam Al-Quran dan Hadis itu menyebutkan bahwa manusia jika sudah melakukan pendidikan itu menjadikan seseorang yang beriman, berakhlakul karimah, mampu menguasai ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran dan Hadis, dalam ilmu-ilmu dalam Islam, seperti itu. Ya, yang selanjutnya itu kita akan membahas pentingnya melakukan pentingnya kita itu membuat perangkat pembelajaran Al-Quran Hadis. Yang pertama itu panduan arah belajar kita sebagai tolak ukur pencapaian kompetensi yang sudah kita berikan kepada peserta didik, peningkatan profesionalisme, dan mempermudah suatu pembelajaran dalam Al-Quran Hadis. Jadi dalam perangkat pembelajaran Al-Quran Hadis ini memang banyak sekali yang disebutkan, banyak sekali manfaat-manfaat yang kita peroleh dari kita menggunakan perangkat pembelajaran. Jadi jika ada suatu perangkat pembelajaran, maka suatu pembelajaran itu biasanya tidak akan berjalan sesuai dengan semestinya, tidak ke tujuannya, seperti itu. Lah, Al-Quran Hadis sendiri itu di dalam Al-Quran itu juga banyak sekali manfaatnya. Manfaat Al-Quran sendiri dalam Islam itu sebagai petunjuk, terus sebagai mukjizat, terus sebagai panduan atau pedoman. Lah, Al-Quran kan kitab yang utama, yang kedua itu hadis. Lah, hadis ini penguat, bisa jadi penguat, bisa menjadikan kalau seumpama dalil-dalil yang di Al-Quran tidak ada, hadis itu juga masih ada gitu, penguat, pembuat hukum baru, penafsiran, seperti itu. Jadi antara Al-Quran dan hadis itu saling berkaitan. Makanya setiap orang, setiap pendidik, setiap dalam pendidikan itu pasti diberikan suatu pembelajaran Al-Quran dan hadis. Lah, sebelum kita melakukan pembelajaran Al-Quran dan hadis, guru ataupun pendidik itu memerlukan perangkat pembelajaran. Jadi semua itu saling berkesinambungan, semua itu saling berkaitan, seperti itu ya. Terima kasih telah menyimak video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kurang ataupun salah. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.